Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk di pertemuan keempat. Untuk pertemuan keempat, materi yang akan kita bahas adalah sifat pertidaksamaan nilai mutlak yang keenam. Di sini sifatnya berbentuk pecahan, yaitu mutlak fx per mutlak gx kurang dari k. Jika terdapat soal seperti ini, maka dirubah dulu bentuknya seperti yang ada di kanan, yaitu mutlak fx kurang dari k dikali mutlak gx. Lalu mutlak fx kurang dari mutlak hasil dari k dikali dengan gx. Nah, jika terdapat soal seperti ini berupa bentuk pecahan, maka di sini ada syaratnya. Syaratnya yaitu si penyebut atau si gx-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Agar lebih paham, mari kita masuk saja ke contoh. Di sini terdapat soal mutlak 2x ditambah 6 per mutlak x dikurang 1 kurang dari sama dengan 1. Nah, soal ini kita rubah dulu ke dalam bentuk seperti yang ada di atas ini. Tulis dulu soalnya mutlak 2x ditambah 6 kurang dari sama dengan 1. 1 ini sebagai k-nya. Lalu tulis gx-nya, mutlak x dikurang 1. Selanjutnya, tulis lagi mutlak 2x ditambah 6 kurang dari sama dengan. Nah, ini satunya dikalikan ke dalam mutlak. Maka 1 dikali x dikurang 1 hasilnya tetap x dikurang 1. Jika sudah seperti ini, maka gunakan sifat pertidaksamaan nilai mutlak yang ketiga, di mana sifatnya yaitu fx ditambah gx lalu fx dikurang gx. Jika masih belum ingat, silakan buka lagi sifat pertidaksamaan nilai mutlak yang ketiga. Nah, karena kita akan gunakan dulu yang positif, berarti ini 2x ditambah dengan x hasilnya 3x, lalu 6 ditambah negatif 1 hasilnya positif 5. Sekarang kita gunakan yang negatifnya. Nah, ini berarti 2x dikurang dengan x hasilnya x, lalu 6 dikurang negatif 1 hasilnya positif 7. Kurang dari sama dengan 0. Jika sudah seperti ini, kita cari nilai dari x-nya. Hilangkan kurungnya, berarti 3x ditambah 5 sama dengan 0. Ini berarti 3x sama dengan negatif 5. X sama dengan negatif 5 per 3. Ini untuk nilai x yang ke-1. Sekarang kita cari nilai x yang kedua. X ditambah 7 sama dengan 0. Ini berarti x sama dengan negatif 7. Nah, jika sudah diketahui nilai dari kedua x, kita masukkan ke dalam garis bilangan. Di sini sebagai negatif 7 dan di sini sebagai negatif 5 per 3. Untuk daerah positif, daerah negatifnya, di sini pasti daerah negatif, lompat ke sini daerah positif, dan lompat lagi ke sini daerah positif. Untuk cara menentukan daerah positif dan daerah negatif sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Lalu sekarang kita perhatikan ini kan kurang dari sama dengan, ada sama dengannya. Nah, berarti di sini lingkarannya tertutup. Ini juga tertutup. Nah, ini kurang dari sama dengan 0. Kurang dari sama dengan 0 itu berarti kan daerah yang dicari ada daerah negatif. Nah, berarti ini yang diarsirnya. Tapi ingat, di sini kan tadi ada syaratnya, yang ini. Nah, kita coba cek syaratnya. X dikurang 1, gx-nya ini kan. X dikurang 1 tidak sama dengan 0. Itu berarti X tidak sama dengan positif 1. Nah, positif 1 kan berarti ada di daerah sini. Oh, maaf sebentar.
Positif 1 ada di daerah sini. Nah ini, positif 1 tidak termasuk ke dalam daerah yang diarsir. Berarti daerah yang diarsirnya tetap tidak berubah. Sehingga bisa disimpulkan, himpunan penyelesaiannya yaitu negatif 7 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan negatif 5/3. Oke, sudah ditemukan. Ini untuk contoh yang ke-1. Sekarang kita masuk contoh yang kedua. Caranya sama. Kita tulis dulu soalnya. Mutlak X ditambah 3 kurang dari 2. Tulis lagi Gx-nya yaitu mutlak 2X dikurang 1. Lalu tulis X mutlak X ditambah 3 kurang dari. Nah ini 2-nya dikalikan ke dalam mutlak. 2 dikali 2X hasilnya 4X. 2 dikali negatif 1 hasilnya negatif 2. Lalu seperti tadi gunakan lagi sifat yang ketiga. Berarti di sini X ditambah 4X hasilnya 5X. Lalu 3 ditambah negatif 2 hasilnya positif 1. Itu untuk yang positif. Sekarang kita yang negatifnya. X dikurang 4X hasilnya negatif 3X. Lalu 3 dikurang negatif 2 hasilnya positif 5. Ini kurang dari 0. Lalu tulis lagi 5X ditambah 1. Nah, lalu ini kan lihat ini negatif 3X. Kita buat negatif 3X ini menjadi positif. Caranya yaitu dikali dengan negatif. Seperti ini. Coba perhatikan di sini. Negatif 3X ditambah 5 kurang dari 0. Nah, supaya ini positif, maka ini harus dikali dengan negatif, ini juga dikali dengan negatif. Karena kenapa? Jika ruas sebelah kiri dikali negatif, maka sebelah kanan juga harus dikali dengan negatif. Jadi diperlakuannya harus sama. 3X, negatif 3X dikali negatif, hasilnya jadi positif 3X. Lalu positif 5 dikali negatif menjadi negatif 5. 0 dikali negatif kan tetap hasilnya 0. Nah, karena ini dikali negatif, maka tandanya berubah. Yang asalnya kurang dari menjadi lebih dari 0. Nah, ini kita tulis di sini. 3X dikurang 5 lebih dari 0. Lalu kita cari nilai dari X-nya. Berarti ini 5X ditambah 1 sama dengan 0. 5X sama dengan negatif 1. Berarti X sama dengan negatif 1/5. Itu sudah ditemukan nilai X yang pertama. Sekarang kita cari nilai X yang kedua. Berarti di sini 3X sama dengan 5. X sama dengan 5/3. Nah ini nilai dari kedua X sudah ditemukan. Sekarang kita masukkan ke dalam garis bilangan. Di sini negatif 1/5 dan di sini positif 5/3. Untuk ini daerah negatif, ini daerah positif, dan ke sini juga daerah positif. Sama seperti yang contoh ke-1, untuk cara menentukan daerah negatif dan daerah positif sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Lalu kita lihat di sini. Di sini kan lebih dari, di sini tidak ada sama dengannya, berarti di sini lingkarnya terbuka. Dan ini lebih dari 0. Lebih dari 0 itu berarti daerah yang positif yang kita arsirnya. Tapi ingat, di sini kan ada syaratnya. Coba kita cek syaratnya. Gx-nya ini 2x dikurang 1. Berarti di sini 2x dikurang 1 tidak sama dengan 0. Berarti 2x tidak sama dengan 1. Berarti x tidak sama dengan 1/2. Nah, ini kan 1/2-nya positif. Berarti ada di daerah sini kurang lebih. Positif 1/2 tidak termasuk ke dalam daerah arsiran kanan dan tidak termasuk ke dalam daerah arsiran kiri, maka berarti ini tidak berubah. Sehingga bisa disimpulkan himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari negatif 1/5 atau X lebih dari 5/3.
Sekarang kita masuk di contoh yang terakhir, yaitu contoh ketiga. Di sini soalnya mutlak 3x dikurang 5 per mutlak x ditambah 1 lebih dari 4. Coba kita selesaikan. Tulis dulu soalnya. Mutlak 3x dikurang 5 lebih dari 4 dikali mutlak x ditambah 1. Tulis lagi, mutlak 3x dikurang 5 lebih dari, nah ini 4-nya kalikan ke dalam mutlak. 4 dikali x hasilnya 4x, 4 dikali 1 hasilnya 4. Jika sudah seperti ini, gunakan lagi sifat yang ketiga, yaitu fx ditambah gx. Ini berarti 3x ditambah 4 hasilnya 7x, lalu negatif 5 ditambah 4 hasilnya negatif 1. Sekarang fx dikurang gx, berarti 3x dikurang 4x hasilnya negatif x. Negatif 5 dikurang 4 hasilnya negatif 9. Lebih dari 0. Terus lagi, 7x dikurang 1. Nah ini, karena ini si x-nya itu negatif, maka kita rubah dulu ke dalam positif. Caranya dengan dikalikan negatif, sama seperti pada contoh yang kedua. Negatif x dikali negatif maka hasilnya positif x, negatif 9 dikali negatif maka hasilnya positif 9. Nah, karena tadi dikalikan dengan negatif maka tandanya berubah. Yang asalnya ini lebih dari menjadi kurang dari 0. Lalu kita cari nilai x-nya, 7x kurang 1 sama dengan 0. Ini berarti 7x sama dengan positif 1, x sama dengan 1 per 7. Lalu kita cari yang ini, x ditambah 9 sama dengan 0, x sama dengan negatif 9. Karena nilai kedua x-nya sudah ditemukan, kita langsung masukkan ke dalam garis bilangan. Ini sebagai negatif 9, dan ini sebagai 1 per 7. Karena di sini, kurang darinya tidak ada sama dengan, maka di sini lingkarannya terbuka. Dan untuk daerahnya, di sini daerah negatif, ke kanan daerah positif, ke kiri juga daerah positif. Coba lihat di sini. Ini kan kurang dari 0. Kurang dari 0 itu berarti daerah yang dicarinya daerah negatif. Tapi ingat, di sini kan ada syaratnya. Syaratnya yaitu Gx tidak boleh sama dengan 0. Kita cek dulu syaratnya. X ditambah 1 tidak sama dengan 0. Itu berarti X tidak sama dengan negatif 1. Nah, untuk negatif 1 itu berarti kurang lebih ada di daerah sini. Nah, karena negatif 1-nya ada di tengah, berarti ininya kita rubah. Sebentar. Nah, tandanya menjadi gini untuk daerah hasilnya. Negatif 9 sampai negatif 1, lalu negatif 1 sampai positif 1 per 7. Berarti ini daerah yang diarsirnya. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu ada dua, yaitu negatif 9 kurang dari X kurang dari negatif 1, atau negatif 1 kurang dari X kurang dari 1 per 7. Oke, berarti ini selesai. Semoga dapat dipahami.